Jujur, mau stop gak? Rasanya gak apa ini menurut 8 tahun lalu, saya ingat 8 tahun lalu, saya pernah dibawa ke tahta Tuhan. Saya pernah dibawa ke tahta Tuhan. Di situ saya ngelihat satu wujud, satu sosok yang besar. Besar luar biasa. Saudara dan saya kalau ada di hadapan dia itu seperti titik. Seperti titik. Titik yang sangat kecil. Bisa bayangin saudara diperhatikan Tuhan. Titik yang kecil itu diperhatikan Tuhan. Titik yang kecil itu dilawat Tuhan. Itu satu hal yang luar biasa. Dan di situ saya cium bau. Saya cium, saya sujud sampai ke tanah. Saya cium bau yang belum pernah saya cium. Dan hari ini saya cium lagi. Baru hari ini saya cium yang sama. Wangi-wangian yang belum pernah saya cium selama saya hidup. 8 tahun lalu, saya ngerasain. Hari ini saya ngalamin lagi. Saya yakin semua dilawat Tuhan. Saya cuma bilang satu, pulanglah hari ini tidak lagi dengan ketakutan. Pulanglah dengan iman dan percaya. Kalau Tuhan menyertaimu, siapa lawanmu? Kita tidak bisa dikalahkan dengan sakit penyakit. Iman kita begitu rendah ketika kita dikalahkan oleh sakit penyakit. Kita hidup dalam berbagai ketakutan. Maaf saya bilang, iman kita sangat rendah kalau kita takut dengan sakit penyakit. Justru kalahkan sakit penyakit dengan iman. Dunia boleh gentar, tapi kita tetap tegak berdiri di dalam kebenaran, di dalam Tuhan. Rabu lalu, saya mimpi. Dan saya harus khotbahin hari ini. Tapi jujur, saya yakin saya pernah khotbahin ini. Tentang orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang murah hati. Saya yakin semua tahu di sini kisahnya. Betul gak? Tapi izinkan Tuhan berbicara dengan versi yang lain. Dengan cara yang lain. Kalau saudara belajar tentang orang Samaria yang baik hati, saudara pasti fokusnya cuma satu, kebaikan. Kebaikan. Ini ada satu hal yang sangat mengusik di hati saya. Ketika saya pelajarin ini, Tuhan suruh saya khotbahin ini, tapi saya belum bicara judulnya ya. Judulnya nanti belakangan. Judulnya di belakang. Ini judulnya bukan orang Samaria yang baik hati, bukan orang Samaria yang murah hati, bukan, tapi judulnya di belakang nanti. Coba sama-sama kita buka. Ada satu hal yang sangat luar biasa yang bisa kita telaah di sini, yang bisa kita pelajari di sini. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Dia mau counter Yesus. Terus? Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Memperoleh hidup yang kekal, saudara perhatiin, itu terjemahannya bukan memperoleh. Coba lihat bahasa Inggris. Bahasa Inggris aja deh. Kita nggak usah ngomong bahasa Yunani, tapi bahasa Inggris aja. Apa ini? Inherit. Artinya apa? Bukan memperoleh loh. Apa? Mewariskan. Apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat warisan hidup yang kekal? Kembali ke bahasa Indonesia. Lihat, ini luar biasa. Pertanyaan dari ahli Taurat ini membuat kita mau belajar satu hal yang di sini. Tuhan
jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Tuhan menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Ahli Taurat ini bilang gini, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Guru, apa yang harus kuperbuat untuk aku mendapatkan warisan hidup yang kekal? Apa yang harus aku lakukan? Dia mencobai Yesus. Coba lihat. Misalnya saya punya anak namanya Ignatius. Dia gimana dapat warisan dari saya? Gimana kamu dapat warisan dari saya? Hah? Gimana? Kamu mau dapat warisan dari saya gimana? Kamu harus jadi anak saya. Jadi pertanyaannya begini. Aku ini anak. Orang ahli Taurat ini bilang, aku ini anak. Gimana caranya supaya aku dapat warisannya? Aku mau dapat warisan itu, hidup kekal itu. Warisan hanya diberikan kepada anak Allah. Bagaimana aku menjadi anak Allah dan mendapat warisan hidup kekal itu? Jawaban Yesus luar biasa. 26-27. Lukas 10 ayat 26. Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Iya, 27. Lukas 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Ada yang menurut saudara kurang pas gak dari jawaban Yesus? Ada nggak? Coba saudara perhatiin baik-baik. Mungkin sebagian kita bilang gini, mestinya Yesus jawab begini, percayalah kepadaku, kamu akan dapat hidup kekal. Mungkin di otak kita, di benak kita bilang, percayalah kepada Yesus supaya kamu dapat hidup kekal. Tapi Yesus gak bilang percayalah kepadaku. Tapi Yesus bilang apa? Apa yang tertulis di Taurat? Apa yang tertulis di Taurat? Luar biasa. Dia sendiri jawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saudara hitung kata segenap ada berapa? Empat. Ini artinya totalitas. Kalau saudara mengasihi, saudara tidak bisa setengah-setengah. Saudara mau ngasihi Tuhan Allah, itu harus totalitas. Kenapa? Dengan segenap hidup kita harus memberikannya buat Allah. Saudara tidak bisa mengasihi Allah dan juga mengasihi dunia, tidak bisa. Makanya di sini Tuhan bilang segenap. Saudara lihat lagi. Lukas 18 ayat 18 sampai 23. Ini satu hal yang sama. Ini sebenarnya satu hal yang sama. Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, Pemimpin. Ya, ini ahli Taurat juga. Terus, guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk peroleh hidup yang kekal? apa yang harus aku buat supaya aku mewarisi hidup yang kekal? Ini katanya bukan memperoleh lagi, ini mewarisi lagi. Warisan. Dia minta warisan hidup kekal. Dia mau jadi anak. Gimana caranya? 19. Lukas 18 ayat 19. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Iya. Di situ Tuhan udah memberikan satu clue. Aku ini Allah. Kamu katakan aku baik. Oke, tidak ada yang baik selain Allah. Allah itu baik. Terus lanjutkan 20. Lukas 18 ayat 20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Iya, Tuhan balikin ke Taurat. Sekali lagi, Tuhan balikin ke
Taurat. Apa tulisnya? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Terus? Lukas 18 ayat 21, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Lihat ya, waktu itu dia nanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku mewarisi hidup kekal? Tuhan gak bilang, percayalah kepadaku, kamu akan dapat hidup kekal. Tuhan gak bilang gitu. Tuhan bilang gini, apa yang tertulis di Taurat? Apa? Terus dia bilang, oke, jangan berzina, jangan membunuh, jangan ini, jangan itu. Oke, terus Tuhan bilang apa? Ya, kamu sudah turuti sejak kamu masih muda. Anak-anak ini, aku sudah turuti sejak aku masih muda. Yesus tidak bilang tidak. Coba lihat ayat 22. Lukas 18 ayat 22. Masih tinggal satu lagi. Terus? Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Iya. Ini kan artinya segenap. Dia sudah menyerahkan, dia sudah melakukan segala-galanya. Dia sudah melakukan segala-galanya, tapi tidak menyerahkan segala-galanya. Dia melakukan segala-galanya, tapi tidak mau menyerahkan segala-galanya. Yang Tuhan mau, segenap, totalitas. Kalau engkau berkomitmen, saya mau ikut Tuhan segenap. Tidak bisa lagi saudara menikmati dunia, tidak bisa lagi saudara hidup suka-suka. Kenapa? Karena kamu sudah milik Tuhan dan itu segenap. Amin. Terus 23. Lukas 18 ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Ya, dia sangat sedih. Kenapa? Karena dia sangat kaya. Banyak orang mengikut Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan, tapi tidak menyerahkan segenap buat Tuhan. Tuhan mau totalitas dari kita. Tuhan gak mau kita sembarangan dalam ikut dia. Tuhan gak mau kita mengabdi pada 2 tuan. Apalagi 3 atau 4. Nggak bisa kata Tuhan. Segenap diucapkan 4 kali dalam mengasihi Allah. Artinya komitmen total pada Allah. Yang berikutnya, mengasihi sesama. Hal ini harus dilakukan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya bilang, salib itu vertikal dan horizontal. Vertikal ke atas ketika saudara mengasihi Allah. Horizontal ke samping ketika saudara mengasihi sesama. Kita nggak bisa bilang saya mengasihi Allah, tapi saudara membenci satu orang saja dari sesama saudara. Nggak bisa. Engkau bilang engkau mengasihi Allah, tapi engkau mempertahankan harga dirimu. Itu nggak bisa. Engkau bilang engkau mengasihi Allah, tapi engkau nggak menyerahkan hidupmu segenap buat Allah. Engkau masih gampang sekali terluka. Saya bilang ya, orang yang gampang terluka, itu pasti jadi cecaran iblis. Saya ulang, orang yang mudah sekali terluka, harga dirinya masih kental, itu pasti menjadi incaran iblis. Dia akan dihantam dari sana, dihantam dari sini, dihantam dari sana, dihantam dari sini. Kenapa? Karena lu punya harga diri nggak dihancurin. Kok Tuhan izinin? Tuhan bisa pakai segala cara untuk merobohkan benteng-benteng kita. Banyak dari kita merasa diri kita paling benar. Gue paling benar. Lu salah. Semua salah di mata kita.
Akhirnya apa? Tanpa kita sadar, begitu kita ngelihat semua salah di mata kita, tanpa kita sadar, kitalah orang yang paling bersalah. Kita orang yang paling bersalah. Hal ini sejajar dengan Markus 12 ayat 29 sampai 31. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu tunggal, Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Terus, Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. iya. Totalitas. Kalau saudara bilang mengasihi Tuhan, tapi ada totalitas, kasihmu kasih angin. Kasih yang mengambang. Saya nggak bisa bilang saya mengasihi Karen. Saya nggak bisa bilang saya mengasihi Karen kalau saya nggak total buat dia. Nggak bisa. Ketika saya nggak total, itu jadi sasaran tembak kegelapan. Saya bilang sama suami istri yang ada di sini, kalau ada suami istri. Saya bilang gini, engkau mengasihi istrimu enggak? Mengasihi enggak? Mengasihi suamimu enggak? Kasihi dengan segenap. Bukan sebagian. Kasihi dengan semua, dengan all out. Artinya engkau terima dia apa adanya. Jangan tuntut kekurangannya. Jangan tuntut kekurangannya. Tapi doakan supaya kekurangannya menjadi berubah. Engkau menuntut, kau akan capek sendiri sama hidupmu. Hidupmu akan dipenuhi dengan tuntutan demi tuntutan. Dan engkau nggak bisa jadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya. Terus lanjutkan. 31. Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum kedua ini. Iya. Tuhan menjawab pertanyaan orang-orang ahli Taurat dengan jawaban apa yang tertulis di dalam Taurat. Lihat ya. Orang Yahudi itu benci orang Samaria. Orang Yahudi itu benci sama orang Samaria. Kenapa? Karena dia keturunan campuran. Mereka menganggap orang Samaria itu keturunan campuran. Orang Samaria ini dianggap rendah, hina. Mereka anggap orang Samaria ini orang yang kompromi dengan dunia. Orang yang kotor. Demikian juga dengan orang Samaria. Akhirnya karena orang Samaria dibenci sama orang Yahudi, orang Samaria pun membenci orang Yahudi. Akhirnya jadi saling membenci satu dengan yang lain. Orang Yahudi dilarang untuk berbicara dengan orang Samaria. Begitupun sebaliknya. Tapi apa yang dilakukan Yesus di pinggir sumur? Saya bilang ya sama saudara ya, kasih itu mengatasi segala sekat. Hanya kasih yang bisa mengatasi segala sekat di hidup kita. Kalau saudara tidak punya kasih, saudara masih sekat-sekat. Ya, sekat-sekat tahu ya? Tanpa sadar, banyak yang hidupnya bersekat. Saya hanya bisa bergaul dengan Pak Heri. Pak Heri ini best friend saya. Yang lain, ya, just friend. Ini best friend. Yang lain just friend. Saudara sadar enggak? Ketika saudara jadi orang percaya, engkau nggak boleh mempunyai sekat-sekat ini di dalam hidupmu.
Engkau harus jadi orang yang benar-benar fleksibel, menjangkau ke kiri dan ke kanan. Nanti kita ngomong. Nanti kita sama-sama share soal sekat ini. Ya. Kita kembali ke orang Samaria. Ayat 28. Orang Yahudi benci. Orang Samaria pun benci. Lihat. Ayat 30. Lukas 10. Lupa ya Yudikus. 29, 28. Ya, Lukas 10 ayat 20. Tuhan nggak nyalain. Tuhan bilang, apa yang tertulis? Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu. Terus? 28 belum? Kata Yesus padanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Maka engkau akan mewarisi kehidupan itu. Itu benar, katanya. Engkau harus all out dalam mengikut Tuhan. Engkau harus all out dalam mencintai Tuhan. Terus, 29. Lukas 10 ayat 29. Tetapi membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesama manusia? Siapakah sesamamu manusia, samaku manusia? Dia mulai bersekat. Dia mulai bersekat. Dia mulai pasang sekat. Siapa sesamaku? Saudara harus perhatiin. Yesus lagi berjalan lewat Samaria. Dan dia membatasi kasih itu. Gue cuman mau bergaul sama si A, gue cuman mau bergaul sama si B. Gue cuman bisa dekat sama si A, sama si B. Saya bilang ya, you kambing atau domba? Hah? Domba? Domba itu berbau. Kambing itu mengelompok. Kambing itu individual. Cuma nama dia aja. Itu kambing. Domba bisa jadi berkat kemana-mana. Kambing cuma bisa jadi berkat cuma nama dia. Oke. Bilang, tidak ada sekat di dalam saya. Saya harus jadi berkat. Kalau ada sekat, saya tidak jadi berkat. Bertobat. Oke. Yahudi bilang, ahli Taurat bilang begini. Siapa sesamaku? Dia mulai pasang benteng, dia mulai pasang sekat di situ. Terus lanjutkan. Yesus gak jawab pertanyaannya, tapi Yesus kasih dia perumpamaannya. Lukas 10 ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem. Dari Yerusalem, Yerusalem itu damai sejahtera. Yerusalem itu artinya damai sejahtera. Terus? Turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yeriko itu kota yang terkutuk. Terus? Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Iya. Yeriko itu kota terkutuk. Yosua 6 ayat 26. Yosua 6 ayat 26. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Iya.
Jadi kota ini adalah kota terkutuk. Kota yang dibangun di atas dasar darah manusia. 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Satu Raja-Raja 16 ayat 34. Pada zamannya itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko dengan bayarkan nyawa Abiram, Dia bayar pakai nyawa manusia. Terus anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa Segub, anaknya yang bungsu. Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Yosua bin Nun. iya, kota ini adalah kota terkutuk yang dibangun di atas dasar darah manusia. Coba saudara perhatikan, dia keluar dari Yerusalem, dari damai sejahtera. Dia menuju kepada Yeriko, yang artinya orang-orang ini keluar dari Yesus, mulai keluar dari Tuhan, tanpa dia sadar, dia mulai hidup di dalam dosa. Dia mulai hidup di dalam dosa. Orang ini keluar dari Yesus dan mulai hidup di dalam dosa. Dia mulai hidup di dalam kesenangannya, di dalam kenikmatannya. Apa yang terjadi? Dia berhadapan dengan para penyamun. Kembali ke Lukas 10. Iya. Dia berhadapan dengan penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan tapi juga memukul, dan sesudah itu ia pergi meninggalkan setengah mati. Saya pertanyaan sama saudara, perampok dan penyamun ini siapa? Iblis? Siapa bilang iblis? Angkat tangan. Iblis. Oke. Saya bilang ya. Perampok dan penyamun ini yang diibaratkan Tuhan adalah orang Yahudi sendiri. Ahli Taurat sendiri. Ketika seseorang jatuh dosa, apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Ahli Taurat sendiri, orang-orang yang merasa dirinya gereja, pekerja, menghakimi. Mulai dihakimin, sampai dia setengah mati. Lu berdosa, lu berzina, lu begini. Terus dihakimin, sampai malunya setengah mati. Saya bilang, ini gereja banyak terjadi begini. Ketika orang berdosa, orang-orang beragama mulai hakimin. Orang rasa dirinya benar menghakimi. Sampai orang itu seperti setengah mati. Penyamun adalah orang-orang Yahudi sendiri. Yang artinya penyamun ini adalah orang Yahudi yang salah gunakan hukum Allah. Mereka menyalahgunakan hukum Allah. Mereka benci dengan orang karena tidak melakukan hukum. Mereka benci dengan orang-orang yang tidak melakukan hukum. Ngerti nggak sih? Kita bilang, saya nggak gitu, Pak. Bener nggak kita nggak gitu? Suka sebel nggak kita lihat, kita memperingati orang. Terus orang itu nggak mau dengar sama kita. Gondok nggak? Suka sebel nggak? Sadar nggak kita sama seperti penyamun itu? Sama nggak kita kayak penyamun itu? Ketika kita ingetin orang, dia tidak mau berubah. Apa yang kita buat? Kita hakimin dia. Banyak dari kita seperti ini, ketika kita lihat orang nolak kita, tidak mau berubah. Kesabaran kita lagi diuji di situ sebenarnya. Ketika kita ngelihat ketidakberesan, ketidaktepatan, tapi
Tuhan bilang rangkul terus, rangkul terus, rangkul terus. Di situ saya bilang kesabaran saya lagi diuji. Kesabaran saudara pun lagi diuji. Gak enak loh ngalamin itu. Tapi mau tetap gak mengasihi dia? Berapa banyak dari kita malah ngakimin dia? Hakimin dia. Berapa banyak dari kita terus memperhatikan, maaf ya. Saudara seperti bawa teropong, mikroskop, tahu mikroskop. Semua kesalahan-kesalahan kecil dari orang saudara perhatiin. Maaf, di mata kita ada belek aja kita diemin. Kita pakai mikroskop terus kita perhatiin. Waduh, tambah lama tambah gede. Itu yang kecil yang tidak terlihat. Tapi di mata kita ada kotoran aja kita diemin. Maaf ya, saya bilang ya, ini orang Kristen kayak gini. Kalau saudara mau merubah orang, rubah dirimu dulu. Kalau saudara mau jadi berkat bagi orang, rubah pandanganmu terhadap orang. Kesabaran kita sedang diuji. Kita yang tahu firman, mulai hakimin dengan firman. Ini kita salah gunakan hukum akhirnya. Sorry, saya bilang sekali lagi, kita salah gunakan hukum. Bukan tolong dan obatin, malah kita rampok sejahteranya. Kita rampok hidupnya. Firman Tuhan ini adalah teguran yang keras bagi kaum agama. Maaf ya, termasuk murid-murid yang disayang Tuhan sekalipun. Murid yang disayang Tuhan sekalipun. Coba lihat. Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Lukas 9 ayat 51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. 52. Lukas 9 ayat 52. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Ya, Yesus tahu dia mau mati. Dia kirim utusan untuk masuk lewat desa Samaria. Terus? Lukas 9 ayat 53. Tapi orang-orang Samaria itu Orang Samaria nggak mau terima dia. Terus? karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ya, karena dia mau masuk ke Yerusalem. Karena dia orang Yahudi, ditolak di sana. Terus? 54. Lukas 9 ayat 54. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes. Ini murid yang dikasihi nggak? Yohanes itu murid yang dikasihi bukan? Iya. Terus? Melihat hal itu mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami nyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Coba lihat ya. Serem nggak? Serem nggak? Penghakiman manusia itu menakutkan. Tuhan nggak mau menghukum. Tuhan nggak mau menghukum Samaria. Tuhan justru mau menyelamatkan Samaria. Terus? Lukas 9 ayat 55. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Iya, 56. Lukas 9 ayat 56. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Iya. Ketika orang menolak kita, ketika orang kita tegur dan dia nggak mau dengerin kita, apa yang kita saudara bikin? Kita mulai jauhin, kita mulai hakimin, kita mulai bikin ulah. Kita mulai rampas damai sejahtera, sukacitanya, semua kita rampas. Bukankah kita seperti orang-orang Yahudi ini? Terus kembali ke Lukas 10.
Ya, terus ayat 31. Lukas 10 ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Iya, dia nggak tolong. Dia cuma ngelihat dari seberang jalan. Artinya apa? Imam ini adalah orang yang harusnya perhatikan umat Allah. Imam adalah seorang yang seharusnya memperhatikan umat Allah. Tapi apa yang dilakukan? Orang ini mengabaikan dengan alasan agama atau ritual. Orang ini mengabaikan dengan alasan agama atau ritual. Terus lanjutkan. Begitupun orang-orang Lewi atau pelayan-pelayan Tuhan. Tidak ada lagi yang namanya kepedulian kepada orang lain. Yang diperduli cuma diri sendiri terus. Ya. Lukas 10 ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Dia nggak peduli. Dari seberang jalan, dari jauh dia cuma melihat. Kenapa? Karena ketika dia bersentuhan, orang ini mati. Waduh. Dia nggak bisa melakukan ibadah. Dan begitu dia tidak bisa melakukan ibadah, tidak ada PK-nya. Anak gue mau hidup dari mana? Istri gue mau hidup dari mana? Ini masalah loh. Ini masalah loh. Akhirnya apa? Kita lebih peduli dengan tradisi-tradisi, lebih peduli dengan adat istiadat daripada kebenaran. Kita lebih peduli dengan agama, kita lebih peduli dengan ritual. Kita nggak pedulikan yang namanya belas kasihan atau compassion. Itu seharusnya belas kasihan itu menjadi yang utama di dalam pelayanan. Oke, sampai sini. Coba lihat. Matius 15 ayat 1 sampai 9. 1 ayat 1 sampai seterusnya aja, jangan sampai 9. Matius 15. Matius 15 ayat 1. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, Ya. Matius 15 ayat 2. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Terus Matius 15 ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun mendengar perintah Allah, melanggar. perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Saudara harus tahu dulu nih, saya jelasin sedikit ya. Kenapa dia harus basuh tangan sebelum makan? Itu adat istiadat orang Yahudi. Kenapa? Karena ada virus. Karena ada virus. Karena ada virus. Bukan, ini berhubungan dengan kenajisan. Ini tidak berhubungan dengan kebersihan. Sekali lagi, tidak berhubungan dengan kebersihan. Di jalan, mereka bisa pegang barang. Pegang barang. Ini produk dari Mesir. Begitu dia pegang, dia merasa najis. Semua yang dia sentuh, saya bersentuhan misalnya dengan Pak Yogo, nih orang Samaria. Saya kelewat. Cek gitu. Kalau saya orang Yahudi, saya bilang saya najis. Kenapa? Ini tidak berhubungan dengan kebersihan. Sorry, sekali lagi tidak ada hubungannya dengan kebersihan. Ini berhubungan dengan adat istiadat dan tradisi. Ketika dia bersentuhan dengan sesuatu yang bukan dari Yahudi, dia merasa itu najis. Ini luar biasa loh. Sampai Yesus begini bilang gini. Terus lanjutkan. Matius 15 ayat 4. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Iya. Terus 5. Matius 15 ayat 5. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya,
apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Jadi tanggung jawabku kepada orang-orang yang melahirkan aku, tanggung jawabku kepada orang tuaku sudah selesai ketika aku telah melakukan perintah Allah. Ketika aku sudah memberi bagi Allah, tanggung jawabku selesai. Nah, di sini saudara harus belajar tradisi Yahudi. Nah, apakah misalnya saya punya duit 100.000, saya bilang saya punya orang tua, saya mau kasih ke dia tiap bulan. Tapi saya nggak mau kasih. Akhirnya saya bilang dengan alasan saya mau melakukan pelayanan. Apakah duit itu lari ke pelayanan? Enggak, belum tentu. Itu trik, maaf, saya bilang itu triknya orang Yahudi. Dengan alasan pelayanan, dia bilang pemeliharaanku kepada orang tua selesai. Tuhan bilang lah, lu memelihara adat, lu melanggar firman. Gimana? Nggak bisa. Ini bahayanya. Makanya ada firman bunyi gini, kalau lari Sabat nggak boleh jalan 1.750 kaki. 1.750 langkah. Ya. Rumah saya sama rumah Ibu Wati itu 1.756 kaki. 1.756 langkah. Ibu Wati lagi teriak-teriak. Misalnya ada masalah di listrik kebakar atau apa. Saya bilang, sorry, saya nggak bisa tolong. Kenapa? Itu melewati batas yang ditentukan Tuhan. Ngerti nggak? Itu jahat loh. Dengan alasan agama, kita abaikan yang namanya belas kasihan. Itu jelek loh. Orang Samaria ini diibaratkan dengan sang penolong atau savior, pembawa keselamatan. Siapa pembawa keselamatan itu? Pembawa keselamatan itu adalah orang yang dihina, dibuang orang, dianggap najis, rendah. Tapi dia melakukan belas. Tuhan Yesus menganggap dirinya sebagai orang Samaria yang rendah, yang hina, yang dibuang. Tapi dia bilang, tapi apa yang aku lakukan demi belas kasihan kepada orang lain. Sekarang, di mana belas kasihan itu kepada orang? Coba ya, apa yang orang Samaria ini lakukan ada 3 hal. Coba saudara perhatiin. Misalnya, Mike lagi ngalamin masalah. Terus, saya tolong dia. Misalnya, jangan Mike deh. Si A aja, nggak ada orangnya di sini, si A. Dia lagi kena virus corona. Saya tanya sama saudara, ketika saudara lihat, saudara tolong atau enggak? Tolong pakai jas hujan. Saya tanya, tolong atau enggak? Di sini tolong, di luar tolong. Ayo, sekali lagi. Saudara selidiki hati saudara. Saudara ngelihat orang corona, jatuh di jalan. Saudara nggak punya peralatan apa-apa. Tolong atau enggak? Tolong. Tolongnya gimana? Minta tolong. Saya tanya, berani pegang nggak? Berani dong. Kenapa? Kalau itu rencana Tuhan, kenapa kita mesti takut? Coba ya, lihat ya. Dia tolong. Orang Samaria ini menolong dengan resiko. Resikonya apa?
Gimana kalau ada penyamun lagi datang? Dia yang kena. Betul nggak? Dia nggak memperdulikan nyawanya. Dia nggak memperdulikan nyawanya. Yang kedua, hebatnya, dia bisa mengatasi rasa bencinya. Gue benci sama orang Yahudi. Ini Yahudi jatuh. Sebangsa sendiri nggak peduli. Ini Yahudi lagi masalah. Gue atasi rasa benci. Itu jiwanya sehat. Jiwanya sehat. Oke? Saya bilang sama saudara. Orang yang marah, ngomel. Jiwanya sakit. Betul? Kalau ngomel nggak ada juntrungannya, itu sakit jiwa. Jelas ya? Jadi, kalau saudara mau ngomel, ngelihat ada yang nggak beres, mau ngomel, bilang, aduh Tuhan, jangan jiwaku sakit Tuhan. Kalau saudara ngomel nggak jelas, aduh gue udah sakit jiwa. Ya, dia bisa mengatasi jiwanya, rasa bencinya, emosinya. Yang pertama, dia tanggung resikonya. Sekarang gimana? Nih ya, sorry maaf ya. Ini sekarang lagi marak yang namanya virus. Marak banget. Tuhan suruh kita merangkul. Betul nggak? Tuhan suruh kita ngerangkul. Iblis suruh kita jangan salaman. Benar nggak? Kita ketemu di gereja, siap. Nggak bisa. Kita harus penuh kehangatan. Amin. Nih, tangan gua hangat. Tangan lu dingin, gua hangatin. Itu kehangatan. Oke? Itu. Sekali lagi saya ulang. Iblis bilang, lu jangan sentuh. Kenapa? Lu nular. Tuhan bilang, lu sentuh. Gua buktiin lu gak nular. Itu baru anak Tuhan. Amin? Oke. Amin. Di luar salaman semuanya. Yang pertama, tolong. Dengan resiko. Dia gak peduli nyawanya. Yang kedua, dia atasi jiwanya. Rasa bencinya. Sakit hatinya. Emosinya. Dia belerai semua. Dia tolong orang itu. Yang ketiga, yang luar biasa. Tagihannya loh. Tagihannya, perawatannya. Itu harus dibayar. Siapa yang bayar? Orang Samaria itu gak punya hak nuntut loh. Sekali lagi, gak punya hak nuntut di mahkamah agama. Misalnya, saya ini orang Samaria. Saya nolong si Ibu Kesia, orang Yahudi. Saya tolong dia. Kemudian saya nuntut, Bu, bayar. Ibu Kesia nggak mau bayar, saya tuntut ke mahkamah, saya nggak didengar. Kenapa? Saya orang rendah. Jadi, ketika dia nolong, dia nggak nuntut untuk kembali. Sekali lagi, ketika dia nolong, dia nggak nuntut untuk kembali. Dia tidak harap kembali. Orang Samaria tidak bisa tagih. Karena dia klaster yang rendah, kelas yang rendah. Sorry ya, saya bilangnya. Kasih itu tidak bisa dibatasi dengan keselamatanmu sendiri. Kasih itu tidak bisa dibatasi dengan keselamatanmu sendiri. Saya melayani di minggu-minggu kemarin. Saya ngelayanin, tiap orang yang saya layanin itu lagi batuk pilek. Saya pegang nggak? Pegang. Kenapa? Saya enggak. Karena yang penting dari semuanya itu belas kasihan. Bukan keselamatan diri kita. Amin? Amin? Aman? Orang
Orang Samaria, terus tidak bisa, kasih tidak bisa dibatasi dengan keselamatan kita sendiri. Dengar ya, kasih tidak bisa dibatasi dengan suku, ras, keluarga, dan sebagainya. Saya mau mengasihi Karen karena dia istri saya. Saya hanya mengasihi dia. Di luar sana, bodoh amat. Nggak bisa. Tuhan memberi Karen, saya memberi kasih yang spesial bagi dia. Dan saya juga memberi kasih kepada saudara. Itu yang benar. Kasih tidak bisa dibatasi dengan suku, ras, keluarga, dan sebagainya. Dan kasih tidak ada tuntutan untung rugi. Di dalam kasih tidak ada tuntutan untung rugi. Gue tolong si Kaleb, untung gue apa ya? Oh, kayaknya Kaleb bakal jadi milioner. Bakal jadi milioner. Wah, ada untungnya gue tolong dia. Gue gak mau tolong Rizka. Kenapa? Karena gue lihat kayaknya gak bakal bisa balikin. Nah, dalam menolong orang itu tidak ada urusan untung rugi. Amin. Kalau menolong ada urusan untung rugi, itu bukan nolong namanya. Pemungut cukai. Tukang catut. Kenapa? Saya nolong demi harapan saya mendapatkan kembali berlipat kali ganda. You nggak ada bedanya sama debt collector. Amin. Kasih itu tidak ada tuntutannya. Tidak ada untung ruginya. Nah sekarang permasalahannya, kok Tuhan jawabnya dengan hukum Taurat? Tuhan kok menjawabnya dengan hukum Taurat? Kan kata Paulus hukum Taurat dihapus. Saudara harus ngerti ya, hukum Taurat terbagi atas 3. 1, hukum moral, itu yang melambangkan siapa Yesus. 2, hukum upacara. 3, norma di Yahudi. Ini yang termasuk dalam adat istiadat. Yang dihapus yang ini, upacaranya, normanya. Moralnya siapa Allah ini tidak pernah dihapus. Lah, kita akan diselamatkan karena iman. Iman yang seperti apa? Apa hubungan hukum Taurat dengan warisan hidup yang kekal? Apa hubungannya? Apa hubungan hukum Taurat dengan warisan hidup yang kekal? Coba lihat di Roma 13 ayat 8 sampai 10. Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa pada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Iya. Hukum Taurat itu dipenuhi ketika saudara saling mengasihi. Terus, 9. Roma 13 ayat 9. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Terus, Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tuhan tidak menyangkal tentang Taurat. Tuhan bilang, aku datang menggenapi hukum Taurat. Permasalahannya di mana? Permasalahan di mana? Waktu orang ahli Taurat ini datang, dia bilang, Tuhan, aku mau dapat warisan hidup kekal. Tuhan bilang, apa yang tertulis di Taurat? Kasih. Kasih. Jadi, judul khotbah hari ini adalah kasih adalah dasar dari kekristenan. Tanpa kasih, kekristenan gak ada artinya. Apa sih yang salah dari Taurat? Roma 2 ayat 13.
Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Yang melakukan yang dibenarkan. Roma 7 ayat 12. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Kudus, hukum Taurat itu kudus, terus? Dan perintah itu juga adalah kudus, Kudus, terus? benar dan baik. Benar, baik. Tapi permasalahannya di mana? Permasalahannya, aku tidak bisa melakukannya. Itu permasalahannya. Permasalahannya, aku tidak bisa melakukan semua hukum Taurat itu. Semua moral itu. Aku nggak bisa. Kenapa? Jika Taurat nggak ada, bagaimana Tuhan dapat melihat kita? Oke, saya ulang. Jika Taurat nggak ada, bagaimana Tuhan melihat kita? Tuhan melihat kita lewat dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu yang terpancar dalam hukum. Jangan menyembah berhala, jangan ini, jangan itu. 5, itu hubungannya dengan Allah. 5, hubungannya dengan sesama. Dan itu melambangkan wujud Allah atau gambar Allah. Dan itu tidak bisa dihapus sampai kapanpun. Cuman yang dihapus upacaranya. Gimana caranya saya melakukannya? Dulu saya melakukannya dengan menyembelih. Sekarang saya melakukannya dengan masuk ke dalam Yesus. Dan menyatu dengan Yesus. Dia adalah korban yang sempurna. Ibrani 10 ayat 20. Dia membuka jalan bagi kita. Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Iya, dia masuk dalam itu jadi tabir, jadi dirinya sendiri. Kita masuk ke dalam tahta Allah, kita bisa masuk melewati Tuhan, lewat Tuhan. Dulu kita melakukannya lewat upacara, kita lakukannya lewat norma. Sekarang kita tidak melakukannya lewat itu. Kita melakukannya lewat Tuhan yang adalah kasih. Ini jawaban atas pertanyaan, kenapa hukum Taurat? Kenapa Tuhan balikin ke hukum Taurat? Jadi jalan dibenarkan, oke, dengar baik-baik, jangan salah. Jalan dibenarkan, penuhi hukum Taurat. Untuk memenuhi hukum Taurat, mengasihi. Gimana caranya saya mengasihi kalau saya egois? Saya egois, saya nggak bisa mengasihi. Gimana caranya saya mengasihi? Saudara bisa mengasihi ketika Roh Kudus turun atas saudara. Ketika Roh Allah hinggap di dalam saudara, tinggal di dalam saudara. Kasih Allah mengalir dalam saudara. Saudara akan bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang benar. Ini kekristenan. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Iya, Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita, dicurahkan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih telah dicurahkan. Kasih telah dicurahkan lewat Roh Kudus. Lewat Roh Kudus itu kita jadi belajar mengasihi orang yang menyebalkan buat kita. Lewat Roh Kudus itu kita belajar menyentuh mereka yang menyakiti kita. Lewat Roh Kudus itu kita belajar untuk mengasihi siapapun tanpa batas, tanpa sekat. Jadi, maaf kalau saudara masih menyekat-nyekat kasih. Ketika anakmu disakitin, waduh, bangkit emosi kita. Kenapa? Anak gua disakitin. Saya bilang ya, kasihmu belum benar. Kasih itu belum benar. Kenapa? Kita masih menyekat kasih itu. Kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita hanya mengasihi orang-orang terdekat kita. Itu nggak bisa. Kita harus mengasihi siapapun tanpa pandang bulu.
Mau bulunya putih kayak, mau bulunya hitam kayak, siapapun. Ngerti? Ngerti tidak? Ngerti nggak? Bagaimana kita dapat mengasihi kalau kita egois? Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Kasih itu salah satu karakter buah roh. Bagaimana saudara mendapat menjadi ahli waris? Hidup yang kekal. Apakah dengan iman? Percaya. Apa dengan perbuatan? Dengan iman yang bekerja oleh kasih. Itu jawabannya. Gimana sih saya dapat mewarisi hidup yang kekal? Saya percaya kepada Yesus supaya saya bisa masuk di dalam kasih. Dan lewat kasih itu saya bisa menyalurkannya kepada sesama saya. Tanpa sekat-sekatan. Shalom, sampai sini ngerti? Halo, ngerti? Jelas? Jelas? Coba lihat Roma 5 ayat 6. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Roma, Galatia 5 ayat 6, maaf ya. Galatia 5 ayat 6. Oke. Saya mau percepat sedikit. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat atau enggak, itu ada pusingnya. Terus? Tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja oleh kasih. Lewat kasih itu kita menjadi salurkan kasih kepada orang lain. Kalau saudara bilang, saya orang beriman, tapi saudara enggak punya kasih. Atau saudara bilang, saya orang beriman, tapi saudara benci satu orang. Saya bilang, you bukan orang beriman. Kita nggak bisa disebut orang beriman ketika kita masih simpen dendam, masih simpen benci sama orang. Karena kenapa? Karena iman harus bekerja dengan kasih. Galatia 6 ayat 15. Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Sunat atau tidak sunat itu nggak ada arti, tapi menjadi ciptaan baru. Gimana caranya saya menjadi ciptaan baru? Saya beriman kepada Yesus dan Yesus menyalurkan kasih-Nya kepada saya. Dan lewat kasih itu saya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara tidak usah takut. Tidak usah hitung untung rugi dalam menolong orang. Saudara tidak usah hitung. Tidak usah ketakutan dalam menolong orang. Tidak usah takut nyawamu dalam menolong orang. Saudara tidak usah takut dengan apa-apa dalam menolong orang. Apa yang saudara bisa lakukan? Walaupun cuma doa, itu sangat berarti. Permasalahannya di mana? Karena nggak ada kasih di dalam kita, akhirnya kita tidak berdoa. Ngerti dah? Gampang Karen berdoa buat saya. Kenapa? Karena dia mengasihi saya. Tapi apakah saya gampang berdoa buat Ibu Wati? Apakah saya gampang berdoa buat semua yang ada di tempat ini? Saya bilang ya, kalau saya benar-benar mengasihi saudara, satu persatu namamu disebut. Satu persatu namamu disebut. Ini bukti kasih, ini bukti kepedulian. Saudara nengok ke belakang. Jangan ke samping, ke belakang. Bilang, saya mengasihimu. Sorry ya. Kalau susah, kalau nggak bisa ngomong, saya bilang, you masih sakit jiwanya. Ngerti tidak? Ngerti nggak? Kenapa? Karena kita batasin semuanya. Kita harus bilang, saya domba, bukan kambing. Domba bisa berbaur. Kalau kambing hidupnya individual. Sendiri-sendiri aja.
kambing. Oke. Saya tanya, saudara kambing domba? Mau berbaur gak? Mau berbaur gak? Kalau nggak mau masih kambing. Oke? Ya. Saudara ciptaan baru bukan? Kalau saudara ciptaan baru, saudara mengasihi semua orang yang ada di tempat. Bahkan saudara mengasihi semua orang yang ada di Jakarta. Bahkan saudara mengasihi semua orang yang ada di Indonesia. Bahkan semua orang yang ada di dunia. Kenapa? Karena saudara ada ciptaan baru. Bukti saudara ada ciptaan baru adalah kasih Allah mengalir ke dalam saudara. Dan saudara aliri kasih itu kepada siapa sama. Kalau saudara bilang, saya ciptaan baru, tapi saya masih nuntut terus. Saya bilang, saudara belum ciptaan baru. Saudara hanya pakai baju baru. Tapi belum lahir baru. Oke, sampai sini ngerti? Ya, kita berubah ya sama-sama ya. Kasih itu gak boleh dibatasi dengan apapun. Jadi, kasih adalah dasar dari kekristenan. Iman dan perbuatan harus didasarkan oleh kasih. Dan kasih itu asalnya dari Allah lewat Roh Kudus. Roma 5 ayat 5 tadi. Roh Kudus buat kita menjadi ciptaan baru. Galatia 6 ayat 15. Dan hanya ciptaan yang baru yang dapat melakukan kasih. Sekali lagi, hanya ciptaan baru yang dapat melakukan kasih. Dan orang yang melakukan kasih adalah orang yang menggenapi semua hukum Taurat. Ngerti tidak? Ini maknanya orang Samaria yang baik hati. Orang yang bisa melakukan kasih kepada semua orang, dia adalah orang yang menggenapi hukum Taurat. Dan orang yang melakukan kasih kepada banyak orang, dialah ciptaan yang baru. Anda percaya, tapi saudara nggak punya kasih. Saudara percaya sama Tuhan, tapi saudara nggak punya kasih. 0. Saudara lakukan semua perintah Tuhan, tapi tanpa kasih, itu juga 0. Jadi kalau saudara percaya, punya iman, hebat, bisa pindahin gunung. Gunung sehari pindah. Saudara bisa pindahin gunung. Wah hebat, gunung pindah-pindah. Kenapa? Karena iman ini, karena iman, saudara punya iman, saudara hebat. Tapi maaf, kalau saudara nggak punya kasih, saudara hanya show doang. Show. You akan tampil menawan. Sorry, saya ulang lah ya. Saudaranya show doang. Wah, impartasi kuasa Allah. Show. Kasihnya enggak ada. Begitu pulang, wah tegak kepala. Lihat tuh, semua rebah. Ya lu bikinnya di ICU, semua rebah. Anda lakukan semua firman Tuhan, tapi nggak punya kasih, saudara seperti ahli Taurat. Sama persis. Sama persis dengan ahli Taurat. Jadi kasih itu harus menggerakkan iman kita. Jadi penggerak iman kita. Dan kasih juga harus jadi penggerak perbuatan kita. Kalau nggak ada kasih, saudara bukan disebut orang Kristen. Nih ya, terakhir. Matius 5 ayat 39. Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga padanya pipi kirimu. Pipi kanan. Saya pernah jelasin sama saudara. Pak Yogo pipi kanan mana? Itu pipi kanan. Itu kan pipi kanan kan. Berarti saya nggak mungkin nampar gini, betul nggak? Saya namparnya begini.
Saya nampar begini. Di tradisi orang Yahudi, kalau menampar dengan ini, itu bayar 100 dinar. Kalau menampar dengan ini, itu 400 dinar. Artinya, mempermalukan sedemikian rupa. Artinya, kalau saya menampar begini, saya telah jadi tukang tagih lu. Kalau saya nampar begini, saya berarti mempermalukan Pak Yogo dengan amat sangat. Kenapa? Saya menampar dengan punggung tangan saya. Tuhan bilang, pipi kananmu, pipi kanan. Kasih pipi kiri. Artinya kalau kamu dipermalukan, izinkan dirimu dipermalukan lebih lagi. Kenapa? Karena Tuhan yang akan bela kamu. Tuhan akan meninggikan kamu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terus ayat 43. Tiga yud. Sama 3 yud. Ya. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Terus 44. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya. Kasihi musuhmu. Berdoa bagi mereka yang nyakitin kamu. Terus, bukan hanya berdoa bagi mereka yang baik sama kamu. 45, 44. Ya, terus. Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Oke, terus 46. Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya, kalau kamu sayang sama orang yang sayang sama kamu, nggak ada artinya. Tapi kamu harus sayang sama orang yang jahat sama kamu. Itu baru berarti di mata Tuhan. Jadi gimana Pak, saya sayang sama orang yang jahat sama saya? Apa saya mesti cari musuh? Justru kamu harus berdoa buat mereka yang menyakiti kamu. Di situ upahmu diperhitungkan sama Tuhan. Terus, 47. Matius 5 ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya, sama aja sama orang-orang dunia di luar sana. Yang membedakan saudara sama orang di luar sana, apa? Kasih. Sekali lagi, apa yang membedakan saudara dengan orang di luar sana? Kasih. Kalau saudara tidak punya kasih, saudara sama dengan orang di luar sana. Kalau kasihmu bersekat, saudara sama dengan orang di luar sana. Kalau kasihmu berbatas, kalau saudara sama dengan orang di luar sana. Kita nggak sama dengan mereka. Kita harus mengasihi siapapun yang jahat sama kita. Bukan hanya yang baik sama kita. Di situ baru kita jadi anak-anak Bapa kita di surga. Anak akan mewarisi hidup yang kekal. Seorang anak akan mewarisi hidup yang kekal. Pertanyaan saya sama saudara, apakah saudara anak? Saudara punya karakter Bapa. Apa karakter Bapamu? Kasih. Kalau saudara tidak punya kasih, saudara batas-batasin. Saya bilang, saudara bukan anak. Cucu. Amin.